Viewers, Amanda Hartanto Batik saat ini sudah berkarya dalam industri fashion Indonesia selama 20 tahun. Dan selama itu pula Amanda telah melahirkan karya-karya yang menawan yang kaya akan budaya Indonesia dan modern. Bahagia walaupun ada ups and down-nya, tetapi aku sangat bahagia banget karena banyak sekali yang mendukung dan membuat mengapresiasi karya saya gitu. Baru-baru ini, Amanda Hartanto Batik dengan bangga mempersembahkan koleksi Cascade yang mengangkat kekayaan kain lurik buatan tangan atau handmade. Koleksi ini merujuk pada proses berdiri hingga berkembangnya label Amanda Hartanto Batik sampai pada titik sukses setelah melewati berbagai tantangan. Koleksi Cascade sebagai penghargaan akan tiap perempuan yang berjuang, berpengharapan dan berhasil menaiki tangga kehidupan mewujud pada kreasi-kreasi versatile, feminin juga classy dengan pancaran pesona lurik. Lebih dari itu, siluet-siluet bernapaskan simplisitas praktikal yang meresonansi kebutuhan perempuan modern diperkaya dengan elemen bordir, makrame atau kria simpul serta aplikasi anyaman. Hasilnya adalah rancangan-rancangan dengan estetika mode yang berkarakter dan punya keunikan kultural. Dalam membuat koleksi-koleksi ini, Amanda berkolaborasi dengan The Bespoke Fashion Consultant. Ini memaknai perjuangan seorang wanita yang ingin berjuang sehingga maksudnya akhirnya ia sampai berhasil. Itu harus dengan perjuangan, nggak bisa nggak gitu. Jadi rancangan Cascade ini juga dibuat ya untuk menandai hal itu ya, bahwa kita tidak boleh menyerah, kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan segala suatu hal yang baik. Yang pasti itu yang lebih garis kan kelihatan kuat gitu ya, kuat dan keras gitu. Nah intinya tuh saya pengen dari motif garis itu tuh menandakan kita tuh harus kuat mental, harus keras hati untuk mendapatkan apa yang kita mau, intinya itu. Ada banyaknya, ada blazer, ada atas bawah, ada top and rock, ada celana, ada dress juga gitu. Dan kita padukan juga dengan teknik-teknik lain selain lurik gitu. Itu jadi saya berusaha membuat koleksi yang bisa dipakai sama semua orang, yang bisa dipakai kemana aja sehingga orang tuh nggak bosan pakainya gitu. Jadi long lasting gitu. Saya melihat dan menyaksikan koleksi Amanda yang sedikit berbeda ya. Biasanya kan memang dengan menggunakan batik-batik yang full color, terus kemudian flower print. Tapi dia mengulang kesuksesan di 4 tahun yang lalu kalau nggak salah menggunakan lurik. Karena menurut saya kain lurik itu nggak gampang untuk dijadikan sebuah benda fashion. Tapi Amanda menunjukkan dengan desain, terus kemudian pecah pola, terus ada teknik makram, teknik sulamnya itu membuat jadi scale up tenun lurik ini ya, karena lurik sendiri itu artinya adalah harapan dan kekuatan. Dan koleksi Cascade yang di tahun dia ke-11 ini menurut saya membawa lagi misi memperkuat inspirasi untuk para perempuan-perempuan untuk lebih berdaya. Dalam koleksi ini banyak menghasilkan karya yang bervolume dan geometris, mempertemukan kain lurik dengan bahan lain seperti organda dan katun. Masing-masingnya mudah untuk dipadu-padankan sehingga mampu menghasilkan berbagai tampilan elegan dengan karakter yang beragam. Satu, pembuatannya pasti sulit karena kan balik lagi lurik itu tenun ya, bukan kalau batik yang dicap itu kan berarti menggunakan cap. Jadi penggunaan tangan, kerja keras di situ ada. Terus kemudian ketekunan, karena kalau bisa dilihat yang koleksi yang anyaman itu sangat, wah saya sih kagum banget ya, karena anyaman itu kan nggak perlu waktu yang cukup lama dan proses. Dan ketika bisnis ini udah mulai melewati 10 tahun, 1 dekade, menurut saya ini menjadi momen Amanda untuk menunjukkan karyanya di dunia fashion Indonesia. Jadi kemarin kita memang diskusi dengan Amanda dan tim untuk koleksi Cascade ini, tapi memang semuanya udah jadi ya, memang mereka udah punya konsep yang kuat, tapi kita memang memberikan sentuhan-sentuhan akhir aja. Dan hari ini kita juga menambahkan unsur yang lebih kayak touch modernnya aja ya. Tapi sebenarnya the whole concept udah bagus banget. Dan tadi yang aku bilang memang penggunaan makram dan teknik sulamnya itu yang saya cukup appreciate banget ya, karena itu nggak gampang. Dan melihat presentasinya membuat lurik ini menjadi suatu benda fashion yang sangat modern. Dalam acara tersebut dihadiri oleh para tamu berbagai kalangan dan mereka sangat mengapresiasi karya-karya yang ditampilkan. Amanda tuh selalu kreatif ya, aku kenal Amanda dari 11 tahun lalu.
Nggak berasa juga, kaget juga pas oh udah 11 tahun. Dulu tuh Amanda tuh rajin banget nawarin koleksinya by DM gitu ya. Terus dia selalu mengikuti perkembangan mode dan tren. Terus ini juga yang aku pakai kan koleksinya Amanda nih. Dari tadi aku ditanya-tanya terus ditarik-tarik terus sama ibu-ibu gitu kan. Terus bahannya juga bagus. Pokoknya aku love banget sih sama Amanda. Karena dia konsisten selama 11 tahun ini selalu menggunakan batik. Namanya aja udah Amanda Hartanto Batik ya. Salah satunya konsistensi sih. Dan Manda itu juga nggak pernah pakai, dia pokoknya selalu pakai batik tulis atau batik cap. Jadi dia sangat menghargai banget pengrajin. Itu yang aku suka sama Manda. Dan karena Manda juga masih muda, dia saat ini mungkin salah satu desainer yang menggunakan kain batik yang muda, yang konsisten ya di Indonesia gitu. Dan kulihat juga koleksinya banyak dipakai juga sama influencer-influencer, banyak dipakai sama artis-artis muda juga gitu. Jadi kurasa sampai bisa bertahan 11 tahun tuh berarti kan memang diterima dengan baik di market gitu. Nah kalau batik Amanda dengan batik-batik yang lain yang aku lihat tuh Amanda selalu menampilkan sisi youngnya, sisi mudanya. Jadi yang dipakai anak muda nggak kelihatan tua, kalau dipakai yang sudah berumur tidak kelihatan lebih muda gitu. Jadi itu identik dari motifnya Amanda gitu. Hai Amanda, aku Titi Saputra mau mengucapkan selamat atas perjalanannya ke 11 tahun. Semoga semakin jaya dan bisa menghasilkan karya yang semakin bagus-bagus terus dan menginspirasi tentunya. Ya harapannya mudah-mudahan koleksi Amanda Hartanto ke depannya semakin banyak banyak inovasi-inovasi baru tapi tetap dengan DNA-nya Amanda Hartanto sendiri. Dan sebenarnya kalau untuk masuk kain wastra tidak semudah untuk kita jadikan benang fashion, tapi justru gimana caranya supaya relevansinya tetap ada dan tetap evolving ya. Jadi saran aku sama Amanda mungkin banyak mix and match yang lebih banyak membuat lurik ataupun wastra ataupun apapun nanti yang diolah sama Amanda menjadi daily wear, menjadi benda fashion yang bisa kita pakai hari-hari dan kapanpun lebih timeless gitu.